wudu, salat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, segala aktivitas ibadah yang tidak sah dikerjakan tanpa bersuci, dengan menggunakan media air membersihkan anggota tubuh tertentu secara berurutan yang dikenal dengan istilah wudu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala, serta basuhlah kaki kalian sampai mata kaki." Al-Maidah ayat 6. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita haid yang artinya, "Jangan engkau melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci." Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, "Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." Al-Waqiah ayat 79. Disunnahkan berwudu ketika akan melaksanakan amalan ibadah selain 3 hal yang tersebut di atas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, hanya orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga wudu. Dan lebih dianjurkan lagi tak kalah memperbaharui wudu di setiap waktu salat atau saat akan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat akan membaca Al-Quran, sebelum tidur, juga disunnahkan sebelum mandi wajib, setelah menguburkan jenazah, setelah suci dari hadas meskipun bukan untuk melaksanakan salat. Wudu dapat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu merupakan ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, saat mereka dibangkitkan dalam keadaan bersinar dan indah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan berseri-seri bekas air wudu. Maka barang siapa yang mampu memperpanjang gurrahnya, maka hendaklah ia lakukan." Wudu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa berwudu dengan sempurna, maka kesalahan-kesalahannya akan berguguran sampai yang ada di balik kukunya." Wudu akan meninggikan derajat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menggugurkan kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau lalu bersabda, menyempurnakan wudu di saat kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa menunggu waktu salat di masjid, dan itu sebenar-benarnya ribat, menjaga perbatasan dalam jihad. Sebelum berwudu, seorang memulainya dengan berniat dalam hati dan membaca Bismillah, mencuci 2 telapak tangan 3 kali, bersiwak, berkumur-kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerakkannya. Setelah berkumur-kumur, dilanjutkan dengan istinsyaq dan istinsyar sebanyak 3 kali. Adalah menghirup air ke hidung dan menyemburkannya dari lubang hidung. Disunnahkan pada saat berkumur-kumur dan istinsyaq dengan 1 ciduk air. Batasan muka dalam wudu adalah di atas dari tempat tumbuhnya rambut sampai dahi ujung bawah,
dan dari samping dimulai dari telinga sampai ke telinga. Membasuh wajah adalah rukun kedua, termasuk juga menyela-nyela jenggot. Setelah itu, mencuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Demikian juga dengan tangan sebelah kiri. Kemudian membasuh kepala dari permulaan tumbuhnya rambut sampai ke tungkak belakang. Kemudian kembali ke arah semula, cukup 1 kali. Kemudian mengusap bagian tengah telinga menggunakan jari telunjuk, dan bagian luar telinga menggunakan ibu jari, cukup 1 kali. Dan rukun yang terakhir, mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri dengan jumlah yang sama. Setiap rukun-rukun yang telah dijelaskan mesti dilakukan dengan berurutan pada setiap anggota wudhu, sebagaimana wajib membasuhnya secara terus-menerus dan tidak ditunda membasuh suatu anggota wudhu sehingga anggota tubuh lain yang telah dibasuh menjadi kering. Air yang digunakan pada saat berwudhu harus suci. Membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi sampainya air menyentuh kulit seperti kuteks dan lain-lain. Disunnahkan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, kecuali kepala dan telinga, hanya 1 kali usapan. Disunnahkan ketika berwudhu dimulai dengan bagian kanan dari anggota wudhu dan melewati bagian siku dan mata kaki dalam membasuh lengan dan kaki. Disunnahkan menyela jenggot supaya air sampai ke kulit wajah, menyela jari-jari tangan, jari-jari kaki. Juga disunnah dalam membasuh anggota wudhu dengan tangan, karena tidak cukup hanya dengan siraman air. Hemat dalam menggunakan air. Rasulullah bersabda yang artinya, akan datang suatu masa di mana umat ini akan berlebihan dalam bersuci. Maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam berwudu. Setelah selesai berwudu, disunnahkan untuk berdoa berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikan pula aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri. Maha suci dan segala pujian hanya untuk-Mu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Disunnahkan salat 2 rakaat setelah wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian ia salat 2 rakaat dengan sempurna dan khusyuk, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Pertama, segala sesuatu yang keluar melalui 2 jalan, qubul dan dubur, seperti kencing, tahi, dan kentut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu.
Juga termasuk yang membatalkan wudhu, tidur yang nyenyak, di mana seseorang tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk pingsan atau dibius. Memakan daging unta, hal ini didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami harus mengulangi berwudu setelah makan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, iya. Menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Berdasarkan hadis Busroh binti Sofwan, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa alas, maka hendaklah ia berwudu. Wudu merupakan pokok bahasan yang luas, mencakup beberapa permasalahan dan adab-adab. Jika seseorang bangun tidur, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam timba atau ember berisi air. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air sebelum ia mencucinya sebanyak 3 kali, karena ia tidak tahu posisi tangannya saat ia tidur. Jika dalam kondisi ragu-ragu, maka kembali ke kaidah yang masyhur, yaitu hukum asal dari suatu perkara adalah yakin. Jika seseorang dalam keadaan berwudu, lalu ia ragu apakah ia telah batal atau belum, maka tetap dalam keadaan berwudu. Sedangkan jika ia belum berwudu, lalu ia ragu apakah ia telah berwudu atau belum, maka ia sebenarnya belum berwudu. Jika seseorang berwudu dan mencuci setiap anggota wudu sebanyak 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, atau sebagian 1 kali, yang lain 2 kali atau 3 kali, maka wudunya sah secara syar'i. Akan tetapi ia meninggalkan yang lebih afdol. Dalam sebuah riwayat, ada seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah SAW menanyakan tata cara berwudu. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan kepadanya dengan membasuh setiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, beginilah tata cara berwudu. Barang siapa menambah jumlahnya, maka ia telah berbuat kesalahan dan melampaui batas serta berbuat zalim. Terkadang seorang salat tanpa berwudu dikarenakan lupa, maka ia wajib mengulang salat ketika ia ingat. Apabila seorang dalam keadaan berwudu lalu terkena najis, maka ia cukup membersihkan najis tersebut tanpa mengulangi wudu, karena hal demikian bukan termasuk hadas. Seorang muslim juga berhati-hati menjaga kesempurnaan wudu. Berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang yang berwudu namun dia menyisakan di bagian kakinya seluas kuku. Lalu hal tersebut terlihat oleh Nabi dan beliau bersabda, kembali dan sempurnakanlah wudu Anda. Orang itu pun kembali mengulangi wudunya, lalu ia salat. Para ulama fikih memperingatkan bahwa membasuh leher bukan termasuk bagian dari wudu, kecuali jika diperlukan. Ia boleh melakukannya sebelum atau setelah wudu. Para ulama juga melarang ketika berwudu seorang melafazkan zikir atau doa yang tidak ada landasan syar'inya, seperti berdoa ketika membasuh setiap anggota tubuh dengan doa khusus dan berkata zam-zam bagi yang sedang berwudu. Seorang muslim hendaknya benar-benar berpegang teguh dan komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW.